Ya, Pak Rakino, untuk ini Pak, mungkin ada anggapan kalau wayang kulit itu apakah ada sesuatu yang mistis di dalamnya atau enggak Pak? Kadang-kadang kan ada yang menganggap wah ada mistisnya loh wayang itu. Gimana ya, Pak? Kalau untuk wayang ya, wayang sebenarnya dari awalnya saja wayang itu ada sebagai sarana untuk menyembah hyang ya. Awalnya wayang. Jadi untuk koleksi di museum wayang ini ada beberapa wayang yang kental dengan mistis. Karena wayang ini juga tergolong wayang cukup tua, dibuat pada tahun 1716. Ada yang 1714 itu juga. Untuk sisi mistisnya emang berawal dari cara pembuatannya. Jadi wayang ini memang dibuat membutuhkan waktu yang lama, karena dalam proses pembuatannya ini dari memilih bahannya ini juga mengambil kulit yang kiranya binatang atau kulit kerbau ini tergolong kerbau yang bagus, pilihan yang lain. Dan cara pembuatan pun juga banyak dilalui dengan ritual khusus dalam pembuatannya. Karena dalam membuat wayang ini tidak boleh dilihat orang dalam pembuat prosesnya. Jangan sampai konteksnya zaman dulu ya Pak ya. Konteks zaman dulu. Konteks wayang yang istilah tergolong wayang mistis. Dan mungkin dalam 1 tahun itu tidak ada sebulan hari yang baik itu. Ada beberapa saja itu prosesnya. Terus nanti sampai hampir atau menjelang jadi itu juga dilakukan puasa khusus. Seperti memberi sesuatu ke hasil karyanya, lalu disempurnakan dengan puasa juga. Untuk salah satunya adalah tokoh Semar ini. Semar yang tadi ya Pak. Ada berapa buah ya tadi ya? 4 atau 4 buah itu yang salah satunya. Salah satunya itu istilahnya agak berbeda sendiri. Ada spiritnya ada versinya dan itu masih alami. Jadi warna masih alami. Untuk hitamnya itu diambil dari langes ya. Langes itu dari warna alami ya Pak. Alami dari bunga api ya, yang hitam-hitam itu. Bunga api. Terus untuk warna putihnya itu dari tulang yang ditumbuk dihaluskan. Terus ada untuk warna hijau biru itu dari nila ya. Jadi masih alami sekali. Dan dulu itu sebelum buat koleksi atau dipajang, ini sebenarnya dulu sangat sakral sekali karena wayang ini dulu masih dibungkus dengan kain putih, dimasukkan dalam bingkai kecil. Begitu. Semua atau beberapa? Satu itu. Yang Semar ya Pak? Semar saja itu. Tapi beberapa kali ada pengunjung itu terkesan angker jadi kita juga melakukan ritual bagaimana wayang ini biar bisa dibuka ya. Dibuka kainnya. Jadi itu juga membutuhkan waktu kira-kira hampir 4 tahun ya. 4 kali ruatan itu. Itu baru bisa dibuka. Dan ternyata setelah dibuka pun aura wayang ini masih kental dengan orang-orang yang istilahnya dekat dengan budaya Jawa kuno. Jadi masih semacam ada komunikasi batin itu untuk tokoh Semarnya. Tapi terus ada yang lain itu ada wayang Kolo ya. Bedoro Kolo itu yang raksasa itu juga dari Mangkunegara. Ada Purucono. Itu juga Wondo Mas itu. Produk Mas. Terus ada Surati Montro. Dan ada Pragalba itu juga dari kami. Jadi sebenarnya wayang istimewa untuk di sini ya. Produk Mas dan tergolong juga cukup tua. Di awal 1910 1918 dan
lagi yang paling tua, sebenarnya paling tua itu Patih Udawa. Patih Udawa. Patih Udawa dari Keraton Mangkunegaran itu dibuat 1714 ya. Tapi saat ini dalam masa pingitan dulu. Oh gitu. Ya, belum bisa keluar. Iya. Atau di kayak seperti itu ada renovasi enggak Pak? Enggak ya. Enggak. Oh enggak. Cuma diademkan, katakanlah diademkan dulu. Dirawat, hasilnya perawatan khusus. Kalau yang Semar tadi peninggalan dari siapa? Iya, untuk Semar ini adalah peninggalan dari dalang asli Wonogiri, tergolong dalang sepuh untuk Wonogiri, yaitu Ki Warjeno Guno Sukasno. Itu dari Batu Wonogiri. Itu terah keraton atau enggak? Sedikit ya, Mas. Karena sering diundang ke keraton. Jadi yang Mangkunegaran ya. Jadi sering termasuk ke dalang keraton juga. Pada saat di Panjang Mas. Terus kemudian ini Pak, kalau misalkan kita berkunjung ke tempat-tempat yang ada nuansa mistis atau katakanlah museum atau yang berbau klasik, itu hal-hal apa yang harus kita persiapkan? Apa ya? Apa ada unggah-ungguh atau sopan santunnya gimana? Atau ada pengalaman yang itu Pak, pengunjung yang mengalami kejadian mistisnya? Iya. Sebenarnya ini berlaku untuk setiap tempat ya, bukan di museum aja. Oh iya. Ini kadang-kadang kita mengunjungi suatu tempat itu alangkah baiknya kita mulai dengan salam ya. Salam untuk berkunjung dengan tujuan baik seperti itu. Untuk museum ini memang ada beberapa pengunjung yang mungkin terlupakan ya, lupa atau emang buru-buru, terkesan buru-buru jadi tidak sempat permisi. Karena untuk museum wayang ini memang dulunya sebelum jadi museum adalah merupakan tempat tinggal seorang mantri tani. Beliau adalah pembesar dari Keraton Mangkunegaran Surakarta yang ditugaskan di Wonogiri. Jadi kita yakin bahwa orang zaman dulu, apalagi ini seorang pejabat keraton ya, mungkin dalam menempati suatu tempat pun diawali dengan tirakat juga. Dan tentu non-wun ya ibaratnya. Tirakat dan tentu dijaga ya. Dijaga seorang prajurit juga dijaga beberapa versi ini ya, yang tidak nampak. Jadi bisa dikatakan di gerbang museum ada dua penjaga, namanya itu Kupala ya. Kupala. Terus di tengah, di belakang memang ada. Karena ini bisa kita yakini ada beberapa orang yang pernah ditemui, melihat, bahkan bisa melihat ya, bisa mengetahui. Jadi ada beberapa orang yang pernah. Contohnya seperti apa Pak? Pengalaman di sini. Sebenarnya ada beberapa ya versi. Ada yang ditemui dalam wujud orang tua, orang sepuh dengan berjubah putih, dan orang yang berjubah keraton. Terus ada yang juga berupa raksasa besar itu, besar. Terus ada juga yang anak cewek, anak cewek gitu. Biasanya kalau anak cewek menari-nari, saya menari gitu. Keluar dengan penampilan menari. Jadi apakah itu menyesuaikan karakter seseorangnya yang bisa jadi atau enggak, Pak? Kalau pandangan saya agak condong ke situ. Jadi di sini kalau memang orang tersebut memang orang baik ya, orang termasuk bersih, itu biasanya cerminan ya, ditemui dengan cerminannya. Seperti itu. Kadang-kadang kalau orang kita yang isinya enggak sengaja jahil, mungkin ya berbentuk berbeda, karena di situ juga ada bermaksud agak menakutkan, agak menakuti biar enggak diulangi. Seperti itu. Ya begitu ya Pak ya. Jadi ada juga wayang-wayang yang memang ada jaganya. Tapi kalau wayang-wayang sekarang mungkin berbeda ya Pak ya, karena sekarang mungkin tidak laku broto apa. Karena dalam bentuk pembuatan kolektif ya. Untuk komersial kepentingan komersil. Jadi ya memang bedanya wayang komersil dengan
wayang yang memang dibuat untuk diri sendiri ya. Karena wayang yang khusus itu biasanya sebagai bentuk kewibawaan orang mencerminkan orang tersebut. Jadi wayang itu juga tidak sekedar wayang, tapi ada sisi penunggunya biasanya. Ini untuk memberi reaksi atau memberi wibawa si pemilik. Kalau untuk komersil jelas untuk diperdagangkan saja, dan umurnya pun juga berbeda dengan wayang seperti itu. Jadi kalau kita berkunjung di tempat-tempat yang mungkin ada nuansa mistis atau sakralnya, kita juga harus menghormati ya Pak ya, menghargai, kula nuwun ya istilahnya. Yang penting niatnya ya Pak ya. Baik. Permisi lah paling tidak, permisi kita mau berkunjung saja itu sebenarnya udah cukup. Sebagai bentuknya. Karena kita juga nggak tahu makhluk-makhluk itu kadang-kadang juga ada yang nggak mau diganggu. Tapi untuk sampai sekarang ini ya mungkin pengunjung sudah banyak yang menyadari kalau ini tempat termasuk tempat yang sakral. Harus dihormati ya. Terima kasih Pak Rakino untuk tempat, waktu dan pengalamannya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk sedulur di Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya, matur sembah nuwun, monggo-monggo.